perusahaan yang dapat gaji di daerah Bandung ada apa aja Kak Mayantu buat uang jajan? Ada Guten, Bumi Langit, terus itu doang yang kita tahu. Apa saran agar anak multimedia yang baru pemula belajar agar menjadi ahli dalam bidang multimedia? Sering-sering lihat hasil desain di Behance atau Dribble. Kalau ngerasa belum bisa bikin apa-apa, coba pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Pertanyaan selanjutnya, PKL gitu ada nilainya nggak sih? Kalau ada, berarti yang ngasih dari pihak perusahaannya. Kalau misalnya nilai PKL tersebut gak mencukupi, gak bisa lulus. Nilainya ada, terus yang ngasih nilainya tuh dari pihak perusahaannya, dan si nilainya juga ngaruh buat kelulusan kita. Pertanyaan selanjutnya, ada karyawan di perusahaan yang rada nyebelin gitu nggak sih? Maksudnya suka nyuruh-nyuruh yang jelas bukan tugas kita. Kalau misalkan nyuruh yang bukan tugas kita, kayak misalkan bikin minum kayak gitu, aku nggak tahu sih, soalnya kan aku remote gitu, jadi nggak ngalamin. Tapi kalau untuk hal-hal nyebelin, paling kayak miskomunikasi. Jadi kalau kita tuh bikin flyer nih misalkan, banyak revisi ngulang terus, tapi yang salah bukan salah kita, salah dari pihak mereka. Paling itu sih yang nyebelin. Atau kalau ngasih tugas di luar jam PKL, kayak malam ngasih tugasnya atau hari libur. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang digaji itu cuma yang terbaik doang apa gimana? Enggak sih, kalau misalnya soal gaji itu gimana perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya gak ngasih gaji, kita udah ngasih yang terbaik juga, ya nggak digaji. Pertanyaan selanjutnya, cara ngadepin PKL gimana Kak? Apa harus santai atau tegang? Cara ngadepin PKL sih nggak santai juga, tapi nggak tegang juga, kayak enjoy aja gitu, kayak kalian ngejalaninnya senang. Pertanyaan selanjutnya, apabila sedang PKL, apakah kita mendapatkan tugas dari sekolah? Kalau pas kita awalan doang dikasih paling adalah 1 bulanan, karena si jadwalnya tuh bentrok sama jadwal PKL kita. Jadi kadang ada yang ngerjain, ada yang enggak. Jadi ya nanti pas Di stop dulu. ditiadakan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Anda yang bikin semangat Anda tidak berhenti belajar multimedia? Karena belajarnya tuh seru, terus kan kita milih multimedia itu kan karena emang kita suka, jadi ya semangat aja belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, ada syarat tertentu ngajuin PKL ke perusahaan nggak sih? Misalnya kayak apa sih namanya, karya-karya kita gitu dikumpulin dan dikirim ke perusahaannya. Kalau misal orang kayak aku yang sama sekali gak bisa dan gak pernah ngedesain selain tugas sekolah gitu, gimana ya? Gini loh ya, kayak kamu tuh bisa ngembangin skill kamu dari pas kelas 1 sama kelas 2. Jadi kayak gak mungkin banget kalau kamu gak punya skill apa-apa. Dan sekarang kan waktunya masih lama juga, kayak kamu buat ke kelas 3, kayak manfaatin waktu yang ada gitu, kayak kamu memperdalam apa yang mau kamu ambil, kayak atau fotografi, desain, yang kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya PKL bareng sama teman, terus teman tersebut menyusahkan akang teteh, bagaimana cara mengatasinya? Nyusahinnya itu dalam hal apa dulu? Kalau misalnya kerjaan kan kita harus saling membantu juga. Kalau enggak, bicarain aja baik-baik sama temennya. Pertanyaan selanjutnya, misalkan praktek desain grafis, apakah desainnya harus sesuai sama apa yang diberikan perusahaan atau kita desain sendiri? Dikasih ketentuan warna atau konsep dari perusahaannya, nanti kita bikin desainnya. Pertanyaan selanjutnya, tipsnya dong Kak biar PKL-nya bisa sesuai dengan dan bagus dengan penilaian. Mengertinya semaksimal mungkin, terus seniat mungkin, sebagus mungkin, dan ngumpulinnya kalau bisa sebelum deadline. Pertanyaan berikutnya, jika PKL apakah kita harus mengumpulkan portofolio yang banyak? Menurut aku sih harus ya minimal di Instagram atau di Behance gitu. Soalnya kan kalau misalkan keteteran milih tempat PKL, terus tempat PKL-nya tuh ngeseleksi dari portofolio. Jadi kalau teman kamu lebih rajin, terus portofolionya lebih bagus, kemungkinan yang diterima tuh teman kamu gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar Kang Teteh disukai, dilihat baik, rajin, sopan santun oleh pekerja yang ada di PKL tersebut? Apa ya?
ngerjain tugas sesuai deadline. Terus kalau misalnya kerjaan kalian udah beres, minta tugas lagi ke pembimbing atau enggak bisa ngebantuin karyawan-karyawan di situ, tanyain aja ada tugas buat juga gitu. Soalnya aku kosong nih, tuh jangan malu buat nanya. Pertanyaan berikutnya, Anda bekerja di PKL sehari berapa jam? Kalau di Inscript itu kita sehari 9 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pertanyaan selanjutnya, sistem memilih tempat PKL itu seperti apa? Apakah oleh guru atau individu? Sistemnya tuh kan gimana skill kita kan? Kalau misalkan tempatnya kalian nyari sendiri. Kalau misalkan udah mepet-mepet banget dan kalian belum nemu si perusahaan yang kalian mau atau gak ada yang kosong, baru cariin sama guru. Pertanyaan berikutnya, ada tips gak buat kami yang akan PKL? Tipsnya kalian tuh harus banyak-banyak benar-benar nguasain software atau misalnya fokus ke satu bidang yang kalian sukain gitu, bidang yang kalian pengen PKL nanti di mana. Pertanyaan terakhir, saya tuh merasa nggak ada kemampuan di bidang multi manapun, baik desain, animasi atau coding. Dulu mau mikirnya mungkin bisa dikembangin waktu kelas 11, malah pandemi kayak gini, jadi makin bingung dan makin overthinking. Takutnya nanti waktu PKL dikasih tugas dan gak bisa, terus malah gak lulus. Mau ngembangin di rumah juga gak ada laptop, minta ke orang tua, tapi pemasukan mereka juga terhambat karena corona. Ada saran dari kakak kelas? Saran dari aku sih kayak kamu tuh kan punya teman banyak kali ya, yang dimana kayak semua teman kamu pasti mereka ada yang punya laptop. Kalau bisa kayak kamu tuh join ke dia, kayak yang kalian sama-sama belajar. Saling membantu juga. Iya gitu, jadi belajar bareng. Terus nontonin video tutorial di YouTube. Nah, jadi sekian pertanyaan yang bisa kami jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.